Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari PLUK 3 Praktikum Sistem Digital akan memperkenalkan diri. Nama saya Aldila Putri Nanza, NIM 123140120. Saya Andri Nur Wahid, NIM 123140092. Saya Trinil Gupita Kasih Cahyaning Tias, NIM 123140153. Saya Dewi Sinta Karunia, NIM 123140161. Nah, untuk selanjutnya, untuk demo program akan dilakukan oleh saudari Tias. Untuk komponen-komponen yang digunakan dalam pembuatan proyek ini akan dijelaskan oleh saudari Sinta. Nah, untuk pemulaan atau pendahuluan pengantar dari proyek ini akan dijelaskan oleh saudari Dila. Nah, untuk coding itu sendiri akan saya jelaskan nanti di akhir dari video ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan dalam membuat proyek ini. Pertama, kami menggunakan minimum system ATmega 16, LCD yang berukuran 16x2, dan kami juga menggunakan 3 buah sensor jarak. Dan di sini kita juga menggunakan 9 lampu LED yang terdiri dari warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Di sini kami juga menggunakan breadboard, dan untuk mendownload kami menggunakan USB downloader. Di sini kita menggunakan 3 buah jenis kabel yang terdiri dari kabel male, female, male, dan female. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan proyek dari Smart Traffic Light ini atau cara kerja dari proyek ini. Jadi di sini kita menggunakan sensor jarak atau sensor ultrasonik ini, di mana sensor ini akan membaca panjang antrian atau adanya hambatan atau tidak di sepanjang jalan ini. Lalu nanti LED atau yang diasumsikan sebagai lampu merah atau traffic light-nya akan disesuaikan dengan panjang antrian yang dibaca oleh sensor. Jadi di sini lampu LED hijau atau lampu warna hijau akan menyala pada proyek ini. Terdapat 3 simpang jalan. Tetapi pada proyek yang dibuat ini diasumsikan bahwa kita menggunakan 1 simpang jalan ini yang di sampingnya diletakkan sensor jarak. Nah, nanti lampu pada simpang 1 ini yang diletakkan sensor jarak akan disesuaikan sesuai panjang antrian yang dibaca sensor. Lampu hijau akan menyala lebih cepat apabila panjang antrian sepi atau terbaca pada sensor 1 saja. Lalu apabila sensor 1 dan 2 terbaca atau memiliki terdapat hambatan di depannya, maka lampu hijau akan menyala sama. Artinya lama lampu hijau dan lama lampu merah itu sama. Dan apabila hambatan terdapat pada sensor 1, 2, dan 3, maka lampu hijau akan menyala lebih lama dan lampu merah akan menyala lebih cepat. Seperti itu. Nah, setelah kedua ini tersinkron atau tersambung, LCD akan setelah sensor dan LED tersambung atau tersinkron, maka pada LCD yang terpasang di sini akan menampilkan keterangan jalan serta keadaan sensor yang terbaca dan juga waktu dari lampu yang menyala pada saat sensor bekerja atau sensor menemui hambatan. Pada Ya, di sini saya akan memulai mendemokan proyek yang telah kami buat. Di sini posisi keadaan jalan masih kosong, sensor pun ketiga sensor belum berfungsi.
posisi LCD masih mati dan LED juga belum berfungsi. Pertama, pastikan kabel downloader itu sudah tertancap pada minimum system dan pada PC, dan pastikan programnya sudah di-download pada minimum system. Pertama-tama saya akan menekan tombol yang ada pada minimum system. Saat saya menekan tombol yang ada pada minimum system, LCD pun telah menyala, yang artinya project yang telah kami buat itu sudah mulai berfungsi. Di sini tertulis jalan kosong dengan keadaan 000. Keadaan 00 yang dimaksud di sini adalah sensor jarak 1, 2, 3 tidak mendeteksi hambatan ataupun benda yang ada di depannya. Apabila saya meletakkan hambatan atau benda tersebut di depan sensor jarak pertama, maka yang akan terjadi adalah jalanan sepi dan keadaan 100, hijau 6, kuning 3, dan merah 24. Kemudian saya akan meletakkan hambatan kedua di depan sensor jarak yang kedua. Ya. Di sini adalah keadaan 2, hambatan telah saya letakkan, kemudian saya akan menekan tombol yang terdapat pada minimum system. Pada LCD sudah tertera di mana keadaannya 110. Yang dimaksudkan pada sensor jarak pertama mendeteksi adanya kendaraan dan sensor jarak kedua adanya kendaraan dengan lampu hijau sebanyak 10 detik, lampu kuningnya 3 dan lampu merahnya 32. Kemudian saya akan meletakkan hambatan ketiga. Ya, pada kondisi ketiga setelah saya meletakkan hambatan ketiga di depan sensor yang ketiga, keadaannya adalah 111, di mana lampu hijaunya itu 14, lampu kuningnya 3, dan lampu merahnya adalah 40. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana program dibuat. Nah, untuk include ini sendiri adalah deklarasi awal untuk sebuah source code di dalamnya. Include ATmega 16A itu adalah chip yang digunakan. Delay ini sendiri untuk jeda waktu, STDIO untuk perhitungan, dan LCD untuk tampilan LCD. Nah, define ini sendiri untuk memberikan deklarasi saja agar lebih mudah. Yang pertama, define trig 1 dan define echo 1. Nah, ini trig dan echo ini sendiri adalah untuk input dari sensor 1 dan output dari sensor 1. Define trig 2 dan define echo 2 adalah input dari sensor 2 dan output dari sensor 2. Define trig 3 dan define echo 3 adalah define input output dari sensor ketiga. Unsignature A1, A2, A3 adalah untuk pendeklarasian saja suatu variabel karakter A1, A2, A3. Dan char buffer 1 dalam kurung 16, buffer 2 dalam kurung 16, buffer 3 dalam kurung 16 adalah untuk mengambil nilai karakter dalam sebuah LCD. Nah, di sini terdapat void mati, yaitu semua keadaan lampu mati. Nah, di sini kalau biasanya kita mati keadaan 0, di sini mati adalah keadaan 1, yang mana kita LED menggunakan port A dan port C. Nah, untuk keadaan mati itu sendiri kita balik semua keadaan nilai 1. Nah, untuk keadaan sepi berarti kita mendeklarasikan dengan berbagai perpindahan nyala lampu. Untuk void sepi itu sendiri kita gunakan delay dalam milisecond 6000. Kalau dijadikan detik itu sekitar kurang lebih 6 detik. Nah, untuk port A.0 sama dengan 1 ini berarti lampu merah di simpang 1 hidup. Port A.1 sama dengan 1, lampu
port, saya ulangi, di simpang 1 port A.0 sama dengan 1 itu berarti mati, port A.1 sama dengan 1 berarti mati, yang menandakan lampu kuning mati. Nah, port A.2 sama dengan 0 berarti lampu hijau pada simpang 1 hidup. Nah, untuk simpang 2, karena simpang 1 hidup, maka otomatis pada simpang 2 lampu merah hidup. Port A dengan cara port A.3 sama dengan 0, lampu merah hidup. Port A.4 sama dengan 1, lampu kuning mati. Nah, port A.5 sama dengan 1, lampu hijau mati. Nah, untuk simpang 3 sendiri sama keadaan dengan simpang 2, dengan cara port A.6 sama dengan 0, port A.7 sama dengan 1, port C.7 sama dengan 1. Nah, untuk delay MS itu sendiri adalah panjang jeda waktu untuk void SP ini. Nah, ini untuk coding-coding selanjutnya hanya pengaturan saja, perpindahan nyala lampu. Nah, untuk sedang sama dengan kondisi sepi, cuma beda pada letak delay milisecond. Nah, untuk void ramai itu sendiri sama, cuma berbeda pada delay saja. Untuk selanjutnya ada ke program void main atau program utama. Nah, LCD unit 16 ini sendiri adalah menandakan panjang dari karakter LCD itu sendiri, karena kita di sini menggunakan LCD 16x2. While 1 ini berarti program utamanya, trik 1, trik 2, trik 3 sama dengan 1. Kenapa di tengah ada delay MS50? Karena di sini adalah jeda antara output dari sensor 1, sensor 2, sensor 3. Yang pertama keadaan mati ke keadaan hidup. Jadi untuk memancarkan gelombang-gelombang dari gelombang ultrasonik tiap-tiap sensor. Nah, A1, A2, A3 sama dengan 0 ini sendiri adalah memberikan nilai awal dari keadaan suatu sensor. Nah, untuk sensor itu sendiri kita membaca dari awal. Jika keadaan ECO1 atau keadaan sensor 1 ada hambatan, maka melakukan suatu program di dalamnya. Nah, jika ECO2 ada hambatan, dengan keadaan ECO1 tentunya ada hambatan, maka melakukan di dalamnya. Jika tidak, maka langsung ke bawah untuk melakukan A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 0, A3 sama dengan 0. Nah, A1, A2, A3 itu sendiri adalah untuk memanggil nilai ataupun untuk output saja di LCD dengan cara buffer 1, yaitu pendeteksian keadaan A1, A2, A3 untuk dipanggil ke dalam output LCD. LCD puts ini sendiri untuk memanggil nilai buffer 1 pada keadaan. Nah, jika ECO1 keadaan ada hambatan dan ECO2 ada hambatan, tapi ECO3 tidak ada hambatan, maka mengerjakan ini. Keadaan A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 1, A3 sama dengan 1. Dengan menarik keadaan yang mana A1, A2, A3 akan dilempar dalam LCD dengan cara buffer 2. Nah, untuk semua jika ada hambatan, berarti A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 1, A3 sama dengan 1. Itu memanggil keadaan ke buffer 2, keadaan jadi 111. Nah, untuk output selanjutnya, if A sama dengan 1, nah ini untuk keadaan dari hasil keadaan yang di atas. If A sama dengan 1, A sama dengan 0, dan A sama dengan 3, ini hanya untuk output saja. LCD butuh X, berarti LCD tampilan atas mengeluarkan jalan itu sepi, dan sebelum menyalakan keadaan maka akan ada delay 1 milisecond atau sekitar 1 detik. Lalu di bawahnya ada keterangan nyala lampu. Nah, sepi ini adalah artinya memanggil void sepi yang sebelumnya ada di atas. Nah, untuk keadaan 110 kita mendeklarasikan bahwa ini suatu jalan normal, lalu menampilkan lama dari tiap nyala lampu dan memanggil void sedang. Untuk selanjutnya keadaan 111 berarti jalan itu ramai, lalu memanggil void ramai. Nah,
jika keadaan kosong atau tidak ada hambatan sekalipun, kita memanggil void mati. Nah, itu semua dari penjelasan program yang telah dibuat. Untuk selanjutnya, program telah didemokan dalam keadaan di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.